Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami sudah bisa berkumpul. Tuhan, kami mau mendengarkan kuliah daripada Bapak Tony pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap menjagai dan memberi hikmat kepada Bapak Tony dan kami semuanya di sini, Tuhan, untuk belajar bersama. Ya Bapak, kiranya ilmu kami berguna untuk kami dan terutama untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mulai perkuliahan kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Tony, Pak Victor, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sudah siap ya rekan-rekan mahasiswa sekalian? Di depan teman-teman sudah bisa melihat format bertanya, nama kelas nanti bisa dilakukan langsung pada saat sesi bertanya ya, sesi tanya jawab. Baik, untuk menghemat waktu kami persilakan kepada Bapak Tony untuk mengambil tempat di depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, semangat ya teman-teman semua. Hari ini kita akan mengikuti kuliah tamu untuk mata kuliah Organizational Behavior week yang ke-8 ini ya. Jadi teman-teman, hari ini kita semua dari beberapa paralel akan mengikuti perkuliahan pada hari ini sampai jam lebih pukul 10. Dan materi pada hari ini akan dibawakan oleh, seperti tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Risma, adalah Pak Insinyur Tony Antonio. Mungkin bisa tampilkan untuk CV-nya di layar. Jadi Pak Tony Antonio ini adalah Jadi Pak Tony Antonio ini adalah orang yang merupakan pendiri dari Universitas Ciputra Surabaya yang teman-teman ada saat ini berada ya. Jadi Pak Tony sudah bergabung di sini sebelum saya bergabung di UC, sudah sejak tahun 2005 ya Pak Tony ya. 2005, jadi tanah ini belum ada apa-apa. Jadi di kawasan ini cuma ada satu gedung, yaitu adalah waterpark. Waktu itu tidak ada apa-apa, tidak ada posko, tidak ada yang namanya bangunan-bangunan apartemen dan sebagainya, tidak ada. Jadi cuma ada waterpark. Dan kemudian Pak Tony ke sini bersama dengan Pak Yosoma, rektor sekarang, itu bersama-sama untuk mendirikan Universitas Ciputra. Diundang oleh Pak Ci sendiri, diajak berdiskusi bagaimana mendirikan satu universitas yang baru, dan Pak Tony adalah mastermind bersama dengan Pak Yo dan beberapa rekan yang lain. Dan hari ini Pak Tony sudah berada di Universitas Ciputra Makassar, juga di sana sebagai rektor ya. Jadi rektor di Universitas Ciputra, setelah itu menjadi rektor Universitas Ciputra Makassar ya. Jadi untuk biodata dan sebagainya teman-teman bisa lihat. Dan memang hari ini kenapa kami mengundang Pak Tony, karena Pak Tony punya interest dan punya expertise dalam hal leadership. S3 Pak Tony itu adalah juga di bidang leadership. Dan sekarang Pak Tony sedang dalam proposal untuk menjadi profesor atau guru besar ya. Didoakan supaya dalam waktu lama lagi Pak Tony bisa menjadi profesor guru besar yang kesekian bagi Universitas Ciputra ya. Jadi mungkin tidak akan panjang lebar, teman-teman silakan. Pak Tony tipe orang yang masih sudah punya materi, sudah disiapkan. Tapi Pak Tony adalah tipe orang yang semakin teman-teman menggali, maka akan semakin banyak wisdom yang akan keluar, ya. Wisdom kira-kira apa yang akan di-sharekan dari pengalaman-pengalaman beliau, hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan di PPT atau yang sudah disampaikan bisa muncul, tidak akan di-trigger oleh pertanyaan teman-teman dari case-case nyata ataupun juga teori yang Pak Tony sudah kuasai selama ini. Semoga hari ini materinya bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal tentang kepemimpinan. Bagi teman-teman di sini anak-anak IBM punya bisnis saat ini dan juga diharapkan akan menjadi pemimpin di masa depan, baik di corporate entrepreneur maupun sebagai family business atau startup. Kalian menjadi leader. Semoga hari ini memberikan materi bekal bagi kita semua untuk menjadi seorang leader yang baik. Baik, saya persilakan waktunya kepada Pak Tony. Kita berikan tepuk tangan dong Pak Tony. Pagi teman-teman mahasiswa yang sudah mandi boleh angkat tangan. Oh, yang belum angkat tangan belum mandi ya. Selamat pagi para ibu dosen, Pak Victor, Bu Risma, Pak Junko, Pak Junko, dan beberapa dosen yang belum saya kenal namanya baru dua, Ibu Vero dan Ibu Pak Joni. Dan Ibu di belakang salam kenal.
Buniken ya, Buniken. Baik, terima kasih Pak Victor untuk perkenalannya. Nama saya sudah dari depan. Memang senang sekali ada di sini karena sejak 2005, betul seperti kata Pak Victor, ini masih tanah kosong. Saya puter-puter 7 kali tiap hari supaya cepat jadi gitu kan. Kalau nggak jadi-jadi di kampus ya. Jadi akhirnya 26 Januari 2006 jadi ya. Miss 2 hari dari ulang tahun Pak Ci, 24 karena Pak Cinya harus acara keluarga baru bisa meresmikan. Zaman itu belum online gitu kan. Jadi harus datang ya. Salam dari Makassar. Ini kampus kita di Makassar. Jadi teman-teman boleh mampir kalau ke Makassar, kalau pas ada magang, ada ini, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa silahkan mampir. Ini kampus kita juga. Di depannya ada tulisan Universitas Ciputra, tapi nggak kelihatan kali ya. Dekat bola dunia itu ada tulisan Universitas Ciputra juga. Jadi ini kampus kita. Feel free to come and to mingle gitu kan. Kita sudah punya 500 mahasiswa di sana. 500 itu yang bukan IBM hanya 35, jadi sisanya IBM semua gitu kan. Sisanya IBM semua, tapi nama kita masih Ciputra School of Business. Ini pemandangan kampusnya, tapi kalau sore ini di sini ramai sekali orang lari-lari karena lokasi ini disebut CPI, Center Point of Indonesia, menjadi ikon di Makassar. Dan kenapa disebut Center Point? Karena kalau dilipat di peta, titik tengahnya itu ada di sini. Jadi Indonesia kalau dilipat di peta, titik tengahnya dari sini dan itu sudah diukur katanya. Nah ini pemandangan lainnya, jadi sebelah sini laut. Jadi kalau kita sedikit capek gitu kan, kita buka jendela lihat laut gitu kan. Cuman masalahnya ini masalah ya. Pemandangan pada sore hari bagus sekali, terutama setengah 6 sunset ya, sunset matahari terbenam, dan anak-anak suka lihat sunset. Yang tanah kosong ini sekarang mulai dibangun. Tanah kosong ini mulai dibangun. Anak-anak di sana suka lihat sunset, jadi pulang kuliah setengah 6 tuh lihat sunset. Bahayanya lihat sunset adalah, kira-kira apa Bu Risma bahaya lihat sunset? Terlalu sering lihat sunset, para mahasiswa dan mahasiswi, kemungkinan probabilitas dan possibility jadiannya sangat tinggi. Nah, ini happy problem ya. Jadi silahkan datang ke sana untuk kita bisa lihat-lihat dan visit us. Jadi itu adalah adik kita gitu. Saya mendengar kabar kita akan punya adik lain Pak Victor ya. Rencananya mungkin tahun depan kita punya adik yang kedua. Ini kan adik yang pertama ya. Adik yang kedua di Surabaya. Dan sedang digodok kemungkinan kita akan punya adik lagi gitu kan di Medan. Tapi belum pasti ini kan. Karena belum masuk program keluarga berencana gitu. Tapi kira-kira seperti itu ya. Baik, kita akan mulai. Hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang leadership and organizational behavior. Jadi mohon maaf para dosen, saya seperti menggurui, tapi juga enggak lah. Kita share ya, berbagi cerita tentang leadership dan organizational behavior. Nah, saya yakin kalau organizational behavior dari namanya adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi, terutama perilaku orang di organisasi. Nah, ketika kita berbicara soal perilaku orang di organisasi, maka sangat terkait erat dengan para leadernya, karena leader juga orang, dan perilaku para leadernya. Jadi erat hubungannya antara leadership behavior dengan organizational behavior. Oke, siapa di sini yang ini udah semester berapa Pak Victor? Semester 4 ya. Yang semester 4 berarti sudah 2 tahun. Berarti sisa berapa semester? 4 lagi. Siapa yang ingin lulus tepat waktu boleh angkat tangan. Tangan kanan. Kalau tangan kiri kurang 1 semester lagi nanti. Oke, siapa yang ingin lulus tepat waktu, tolong angkat tangan dulu. Kemudian siapa yang dapat lulus dengan baik, angkat tangan kirinya. Jadi dua tangan mesti diangkat, berarti nggak boleh pegang HP itu ya. Nah, kemudian kalau sudah begini, coba tangannya dihadapkan berdua begini, tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian jangan ditepukan, tapi jari-jari ditemukan. Jari-jari ditemukan, kita sedikit exercise ya. Sedikit exercise. Menurut penelitian mutakhir, ujung jari ini mempunyai saraf yang sangat sensitif. Jadi kalau ditemukan begini, kira-kira dia akan memberikan sinyal-sinyal ke otak dan ke hati untuk siap, gitu kan.
siap gitu kan, untuk siap. Inti lainnya, pesan lainnya, kalau kalian begini terus, berarti kalian sedang memberikan sinyal kepada saya sudah mulai ngantuk dan bosan, Bapak cepetan selesai gitu. Oke, bisa. Sekarang tetap begini, coba kita tes ya, syaraf kita bisa nggak, masih bagus nggak? Jempolnya diputar-putar, 10 kali ke depan, 10 kali ke belakang, jempol masih bisa? Nah, kalau masih bisa berarti masih muda. Bu Risma bisa? Aman ya, oke. Sekarang tes yang kedua, telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, kembalikan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah bisa, kalau sudah lulus itu jari tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ayo, sekarang jari manis. Pelan-pelan saja. Ini lebih susah, karena yang manis-manis susah diurus. Bisa? Bisa lah, bisa, masih muda pasti bisa. Kalau sudah bisa, tinggal kelingking-kelingking lebih gampang ya. Oke. Ya, bagus sekali ya, cepat sekali. Baik, teman-teman kalian, jadi itu exercise kita. Kita akan mulai. Jadi waktunya ternyata tidak banyak ya, jadi kita coba cepat-cepat nanti. Mungkin teman-teman ada informasi juga, jadi materi Pak Tony nanti ini teman-teman tolong buat resume ya, membuat resume dan nanti diketik langsung di e-learn di masing-masing kelas, submit dengan online text seperti itu. Jadi silakan untuk mencatat dan membuat resume dan submit di e-learn nanti. Silakan Pak Tony, sorry mengganggu. Tes, teman-teman sekalian, nanti ada tips saja yang harus di-highlight supaya gampang. Jadi nanti ada tips, saya bilang, teman-teman sekalian, inilah poin-poin utamanya. Jadi teman-teman bisa melihat, kalau mau foto itu yang difoto, walaupun nanti ada PDF ya Pak ya, PDF akan dibagikan. Oke, ini adalah leadership dan leadership behavior. Banyak sekali definisi tentang leadership yang saya coba kumpulkan, lebih daripada 1.400, mungkin sekarang sudah 1.500 definisi tentang leadership, sehingga kalau kita mau ngomong apa itu leadership akan sedikit susah gitu kan. Tapi dari beberapa itu ada beberapa kata-kata kunci yang kita bisa pegang kalau kita ingin belajar leadership. Bahagian pertama saya ingin mendiskusikan tentang framework of leadership, bukan out ya, jadi off ya. Framework of leadership ini salah ketik ya. Maksudnya kenapa? Karena begitu banyak teori tentang leadership, begitu banyak pembelajaran tentang leadership, begitu banyak orang berbicara tentang leadership, baik yang akademik di jurnal-jurnal internasional maupun yang di majalah-majalah, di web-web, di podcast-podcast, sehingga kita bingung akhirnya. Kalau kita mau belajar dari mana? Kalau kita mau belajar, jalannya yang mana gitu kan. Jadi saya mencoba menawarkan framework itu kerangka, skeleton. Jadi kira-kira kalau kita mau mengembangkan diri kita sebagai leadership, kalau kita mau memimpin organisasi sebagai leadership, apa yang harus kita lakukan. Jadi ini framework dari leadership. Jadi ini saya mencoba membukakan wawasan teman-teman, kira-kira roadmap dari leadership itu apa. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai leadership cycle, tapi saya lebih prefer ini sebagai framework ya, sebagai framework. Nah, kenapa mereka menyebut cycle? Karena saat itu belum begitu populer tentang framework, tapi lebih banyak orang menyebut cycle. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada Ken Blanchard di ujung kiri ini, Ken Blanchard. Ken Blanchard adalah seorang profesor leadership, ya kan? Dia zaman saya masih mahasiswa itu dia menulis sebuah buku yang jadi bestseller internasional, judulnya One Minute Manager. Saat itu belum dikenal tentang leadership. Orang masih menyebutnya manager gitu kan. Orang masih menyebutnya manager. Disebut One Minute Manager dan sangat laku, walaupun untuk baca buku itu lebih dari semenit. Kira-kira 7 menit lah kan. Tapi bukunya terlalu sederhana sehingga jadi bingung bacanya gitu kan. Tapi anyway dia laku. Kemudian sekitar 20 tahun kemudian dia menulis buku tentang leadership dan kita akan ambil beberapa bagian menjadi 2 slide yang utama dari buku itu. Slide yang pertama adalah ini, nanti kita akan lihat sama-sama, lalu slide yang kedua nanti kita akan lihat pada bahagian berikutnya. Jadi menurut Blanchard, leadership itu ada empat.
Ada 4. Jadi disebut sebagai personal leadership, one-on-one leadership, team leadership, organizational leadership. Nah, kalau teman-teman cukup rajin, browsing, tanya ChatGPT, tanya Google Scholar, tanya Google, atau cari di ResearchGate, ataupun cari di mana-mana dan kita ketik tentang leadership, maka pada umumnya akan keluar mirip-mirip kecuali beda satu hal. Yaitu pada umumnya semua pencarian itu tidak menyebutkan kotak yang kedua yang disebut one-on-one leadership. Jadi kalau kita cari di Google atau di buku-buku textbook leadership, maka personal leadership akan ada, team leadership akan ada, organizational leadership akan ada, tetapi yang membahas tentang one-on-one leadership sangat jarang. Nah, dari yang sangat jarang itu inilah Ken Blanchard. Dalam bahasa kita, personal leadership adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita sendiri. One-on-one leadership itu bagaimana kita melakukan mentoring. Mentoring itu biasanya 1 lawan berapa? 1 orang atau 1 2 orang atau 1 5 orang. Yang paling efektif tentu 1 dengan 1 ya. Cuman sangat menguras energi dan sangat menguras waktu gitu kan. Lalu yang ketiga adalah team leadership. Saat ini team leadership lagi sangat berkembang karena rata-rata usaha kita dalam tim kan. Kalau teman-teman bikin usaha, bikin startup atau bikin kelompok wirausaha, berapa orang kira-kira? 4, 5, paling banyak 10 lah ya. Atau kalau yang kelompoknya rada besar bisa 12 atau 15. That is team. Perlu teamwork dan perlu team leaders. Jadi kajian mengenai team leadership sekarang di seluruh dunia sedang bagus-bagusnya gitu kan. Banyak orang menggali tentang team leadership, teamwork, team anxiety, team ambidexterity, team conflict, team climate, dan macam-macam. Kalau teman-teman nanti mengambil skripsi tentang leadership atau teamwork atau self leadership, dengan senang hati saya mau bantu memberikan materi-materi yang baik gitu. Oke, jadi personal leadership, one-on-one leadership, team leadership, dan organizational leadership. Itu 4 hal yang menurut Blanchard ini menjadi framework dalam perkembangan leadership kita. Jadi kalau kita mau memimpin, kira-kira kalau kita ini tipe direktur di sebelah mana? Kalau direktur itu self leadership atau one-on-one atau team leadership atau organizational leadership? Organizational leadership. Kalau kita kurang maju-maju, selalu bermasalah dengan diri sendiri, kurang pintar ngatur waktu, kebanyakan overthinking, kurang self confidence-nya rendah, seperti kebanyakan anak-anak muda kita sekarang ini, sama kita semua ya. Kira-kira kalau memperbaiki itu masuk ranah yang mana? Masuk otak yang mana? Personal leadership. Kalau kita ingin memimpin kelompok usaha kita mesti belajar di wilayah mana? Team leadership. Kalau kita mau mementoring, kapan kita mementoring 1 lawan 1? Nggak kedengeran? One-on-one. Walaupun kita nggak mau jadi mentor, dalam hidup ini kita pasti mementor. Bapak misalkan, mementor anaknya. Ibu mementor putrinya. Bos mementor calon penggantinya misalkan. Sehingga kesempatan kita mentoring one-on-one itu selalu ada dalam hidup ini. Jadi kalau personal leadership adalah imperatif, artinya imperatif itu mau tidak mau kita harus lakukan. One-on-one itu pilihan, kalau kita mau, walaupun nggak semua pilihan, tapi dalam hidup akan ketemu. Kalau team leadership, kita memimpin tim dalam kelompok, atau mereka menyebutnya sebagai family juga, komunitas, itu juga masuk dalam team leadership. Jadi ternyata dalam kehidupan kita bisa masuk ke salah satu, atau salah 2, atau salah 3 dari kotak ini. Dan kita harus mengembangkan diri sesuai dengan kotak yang kita masuki. Jangan ilmu one-on-one dipakai di tim, agak kurang pas gitu kan. Atau jangan ilmu organisasi dipakai di one-on-one, nanti jadi blunder gitu kan. Seperti itu ya, jadi kita mesti pas melihatnya. Oke. Apa yang terjadi dengan personal leadership? Apa yang terjadi dengan one-on-one leadership? Apa yang terjadi dengan tim organizational leadership? Kita lihat di sini ada outcome-nya, atau kalau pakai bahasa Pak Victor, capaian pembelajarannya gitu kan. Hasilnya bagaimana? Apa cirinya seseorang itu personal leadership-nya oke? Apa cirinya seseorang itu team leadership-nya oke? Apa cirinya bahwa dia adalah pemimpin organisasi yang baik? Nah, di sini ada 4 hal juga kan.
seseorang mempunyai personal leadership atau self leadership yang baik kalau di dalam dirinya sudah terjadi transformasi, perubahan-perubahan. Jadi jangan berkata aku seorang leader kalau diri kita nggak berubah-berubah gitu. Jangan berkata kalau kita mengalami masalah ketika memimpin kelompok, mungkin kita mesti lihat gaya kita memimpin atau indikator keberhasilannya, atau kita sebut kita itu sudah oke memimpin, apa ciri-cirinya gitu kan. Pakai bahasa yang gampang, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah kalau kita sudah berhasil membentuk kelompok itu sebagai suatu komunitas yang erat. Jadi ada kebersamaan, ada kesehatian, ada kekompakan gitu kan. Nah itu ciri-ciri dari tim leadership yang baik. Gampang kan ya? Kalau one on one itu kapan? Kapan kita disebut mentor yang baik? Apakah kalau anak yang kita bimbing itu oke? Atau istri, atau anak, atau mahasiswa, atau mahasiswi yang kita bimbing itu jadi orang? Apakah kita mentor yang baik? Atau prosesnya yang baik? Menurut Blanchard, salah satu ciri bahwa kita adalah mentor yang baik adalah kalau sudah terjadi trust di antara dua orang itu kan. Jadi kalau kita membimbing seseorang dan dia percaya penuh bagi kita, mau curhat, mau apalagi curhat, curcol dan lain-lainnya, cerita sesuatu, pergumulan atau pikiran-pikiran pusing dia gitu kan. Nah itu sudah terjadi trust, berarti itu sudah terjadi kepemimpinan one on one yang baik. Jadi pada personal leadership itu adalah standarnya atau indikatornya ada terjadi transformasi, pada one on one itu terjadi trust, atau pada tim leadership terjadi komunitas, dan pada organisasi adalah efektivitas. Coba teman-teman pikirkan, apa bedanya efektif dan efisien? Silahkan. Kalau efektif berarti hasilnya itu benar-benar sesuai dengan target. Sementara efisien artinya dikerjakan atau dilakukan dengan istilahnya pengeluarannya minimal tapi pemasukannya maksimal. Oke. Efisien itu hemat lah ya. Output banding input bagus ya. Tapi kalau efektif target oriented gitu kan. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, wanita barangkali. Oke. Salah satu definisi efisien dan efektif yang baik adalah kalau teman-teman baca buku-bukunya Stephen Covey. Stephen Covey itu menulis tentang efisien dan efektif dengan begitu jelas dan bagus. Bagi dia, efisien sampai dikatakan tadi teman itu siapa namanya? Ya pokoknya itulah itu, berkacamata ya. Pemuda berkacamata. Efisien betul, output bagi input. Jadi kalau kita punya mobil 1 liter bisa 10 kilo dan 1 liter bisa 15 kilo, mana yang lebih efisien? Pasti 1 liter 15 kilo kan ya. Apalagi kalau Pertalite gitu kan. Nah, kemudian kalau efektif itu selalu berkaitan dengan kata Stephen Covey, efektif itu selalu berkaitan dengan masa depan. Selalu berkaitan dengan masa depan. Jadi kalau saya punya sekretaris dan sekretaris itu cukup efisien, maka dia bisa mengatur semua file dengan bagus. Tapi sekretaris itu disebut efektif kalau dia mengatur dirinya supaya dia bisa naik jabatannya, naik pangkatnya, mempersiapkan masa depannya, mungkin mau menikah, mungkin mau menabung, mungkin mau belajar lagi supaya kedudukannya bisa bagus. Itu adalah tindakan efektif. Jadi organisasi, kepemimpinan organisasi cirinya adalah efektif. Kita tidak akan banyak berbicara soal organisasi, kita juga tidak akan banyak berbicara soal komunitas karena itu perlu satu sesi tersendiri gitu kan. Waktu saya mengajar di IBM IC itu perlu 1 semester untuk belajar tim leadership ini kan. 1 semester ya. Jadi kita nanti akan fokus kepada personal leadership. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kita ada umur panjang, bolehlah nanti kita ketemu lagi untuk bahas kotak-kotak yang lainnya. Jadi hari ini kita bahas kotak yang pertama, personal leadership ya. Oke. Berikutnya, ini saya cepat saja. Saya mengganti personal leadership. Saya mengganti personal leadership dengan kata self leadership. Karena lebih mudah, self leadership lebih mudah dan juga lebih gampang diingat. Self itu kan cuma 4 huruf ya. Self leadership. Coba sekarang kalau saya ke sebelah sini ya. Teman-teman mahasiswa boleh lihat saya sebelah sini, jangan lihat layar.
Jadi yang kotak pertama apa? Kotak pertama self leadership. Kotak kedua one on one leadership. Kotak ketiga team leadership. Kotak keempat organizational leadership. Oke, ini yang paling gampang di antara kita. Coba, gampang pertanyaannya. Coba lihat huruf pertama dari setiap kotak itu. Huruf self leadership itu apa? S. One on one leadership? O. Team leadership? T. Kalau organizational leadership, kalau dikumpulkan jadi apa? Soto. Soto leadership ya. Nah, pagi-pagi makan soto hangat nih Pak. Jadi, nah di antara semua slide inilah yang perlu kalian foto sebetulnya. Karena ini kumpulan dari semua slide yang paling penting ya. Ada 2 slide sih yang penting. Jadi yang ini soto leadership. Ini nggak bisa tadi Anton ada di atas ya. Kalau digelapin layarnya bisa ditutupin kayak gitu apa gitu kan? Atau di black dulu ya sebentar ya. Oke, coba sekarang nggak ada. Jangan lihat HP-nya, jangan ada catatannya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Self leadership, kemudian one on one leadership, team leadership, dan organizational leadership. Sekarang saya akan menyebutkan self leadership, kemudian teman-teman diam dulu sekitar 5 detik. Kira-kira di dalam pikiran self leadership itu apa gitu kan? Jadi saya akan menyebutkan S adalah self leadership. Coba ambil waktu 5 detik. Di dalam benak kita self leadership adalah bla 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 bla. Oke, mulai ya. Soto. S adalah self leadership. O adalah one on one leadership. T adalah team leadership. O adalah organizational leadership. Sudah jelas? Nah, sekarang saya minta teman-teman bersalaman dengan teman di sebelahnya. Ya, kalau mahasiswa sama dosen boleh. Kalau kira-kira jumlahnya kurang 3, nggak apa-apa, bertiga aja. Ya kan kayak gini kan 2 dan 3 kan susah kalau pindah-pindah. Jadi jangan ya salamannya bertiga. Oke? Kalau sudah salaman bertiga, jangan dilepaskan. Kebetulan, ya kan? Nah, jangan dilepaskan. Nah, sekarang coba pilih orang yang rambutnya lebih panjang akan berbicara kepada orang yang rambutnya lebih pendek tentang begini. Ada 4 hal tentang kerangka kepemimpinan. Pertama adalah S, jelaskan. O, jelaskan. T, jelaskan. O, jadi jelaskan tentang soto itu kepada temannya. Misalkan saya sama Pak Victor ya. Jadi misalkan contoh nih. Pak Victor, jadi leadership itu adalah soto. Pertama adalah self leadership. Self leadership adalah bagaimana memimpin diri kita sendiri. Kedua, one on one leadership. One on one leadership adalah memimpin satu orang demi satu orang atau mentoring. Yang ketiga adalah team leadership, bla 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 bla. Yang keempat adalah organizational leadership, bagaimana. Apa yang kalian tahu, jelaskan kepada teman itu. Bisa? Nggak boleh nyontek ya, nggak boleh nyontek. Jangan nyontek juga supaya kita cepat pinter. Coba salaman lagi, pembicaranya boleh saya lihat. Yang pertama siapa? Yang rambutnya lebih panjang, berarti ini rambutnya lebih panjang ya. Rambutnya lebih panjang. Pembicara yang rambutnya lebih panjang boleh angkat tangan supaya kelihatan. Ya kan? Kalau nanti saya bilang 3, 2, 1 cerita, maka kalian langsung cerita kepada kelompoknya. Bisa ya? Bisa. Menceritakan tentang soto leadership kepada temannya. 3, 2, 1, ya. Soto. Self, one-on-one, sudah? Bisa? Bisa. Sekarang orang kedua, kan tadi yang pertama ya. Kan sekarang gantian. Ayo Pak, gantian Pak. Tadi Ibu ya. Tadi Ibu, sekarang Bapak ya. Sekarang Bapak. Orang kedua menceritakan tentang soto leadership kepada temannya. 3, 2, 1, ya. Udah.
Oke, tadi ada yang mau maju ke depan, siapa ya? Jimmy? Atau kita angkat tangan, kita tunjuk teman kita yang selalu mau tampil ke depan? Oh itu, Awan. Oke, siapa namanya? Oke, silakan maju ke depan. Maju. Ya, Sherwin, silakan maju. Kamu ceritakan aja apa yang kamu tahu tentang soto ya. Oke, silakan. Oke, jadi yang saya tahu soto self leadership ya, pengontrolan diri ya, pengendalian diri. Kemudian O-nya one on one ya, kita mimpin teman satu orang doang. Kemudian kalau tim terdiri dari 3-5 orang. Kalau organisasional itu terdiri dari beberapa tim. Kamu mau nunjuk seseorang untuk maju lagi nggak? Kita beri tepuk tangan dulu ya. Saya mau nunjuk teman saya, namanya Jeffrey, panggilannya Jojo. Jojo ya? Ya, Jojo itu Pak. Oke, silakan Jojo. Maju ke depan. Mana Jojo? Ayo Jo, semangat Jo. Namanya sama-sama nama anak saya yang laki-laki paling besar. Ayo Jo. Ini Jojo. Jadi dari sini maju ke depan, maju dong. Apa saja yang kau ketahui, nanti saya akan review ulang lagi semuanya. Dari sini aja kalau berani ke Pak. Jadi dari yang saya tahu dari soto itu S itu adalah self leadership, itu adalah pengendalian diri sendiri. Terus one itu seperti mentoring satu dengan satu. Terus T itu team leadership, itu mentoring dengan tim. Terus O itu organization behavior, itu seperti memimpin organisasi. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi teman-teman sekalian, jikalau kita berbicara tentang leadership, kita harus tahu framework atau kerangka leadership. Ada framework untuk pengembangan diri sendiri yang disebut self leadership, di mana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri dengan indikatornya adalah bahwa kita sudah mengalami transformasi dalam diri kita sendiri. Kalau belum pernah mengalami transformasi, maka self leadership kita belum berjalan dengan baik. Coba lihat diri kita masing-masing, apakah sudah oke, sudah terjadi transformasi dalam hidup kita. Kalau belum, pelajari self leadership dengan baik. Hal yang kedua ketika belajar leadership adalah one-on-one leadership. One-on-one leadership adalah memimpin perorangan atau 2-3 orang secara khusus, atau dalam bahasa populer disebut mentoring. Hal ini akan kita alami dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di mana kita harus mempersiapkan atau memuridkan seseorang. Yang ketiga dari framework leadership adalah team leadership. Ini yang sedang sangat berkembang, terutama bagi para startup, karena memimpin startup adalah memimpin tim. Dan mekanisme atau dinamika dalam memimpin tim berbeda dengan memimpin diri sendiri atau memimpin satu orang. Memimpin tim mempunyai kekhususan, sehingga kita perlu belajar memimpin tim. Hal yang keempat adalah yang paling susah adalah memimpin organisasi, karena di dalamnya banyak orang dan banyak kepentingan dan banyak ragamnya, sehingga kita harus belajar secara khusus memimpin organisasi dengan indikator adalah efektivitas. Ada yang mau ngomong seperti saya tadi? Berani? Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ngomong nanti sama Pak Victor, sama Bu Risma, sama Pak Jiko atau siapapun, kita jangan kasih tahu sotonya, kita kasih taunya ada 4 hal, begini. Sotonya itu kita simpan ya sebagai modal kita ya. Oke, jadi kita sudah belajar 4 hal. Jam 9 baik. Jam 9 kurang 1/4, jadi waktunya jalan terus. Baik. Sebelum kita pindah ke hal yang lain, boleh dinyalakan lagi, Anton? Oke. Coba sama-sama semua yang sudah mandi boleh berkata soto. 1, 2, 3. Soto. Nah, berarti belum mandi itu kan. Ya kan? Coba sekali lagi 1, 2, 3. Soto. Soto.
S-nya apa? O-nya one on one leadership. T-nya team leadership. O-nya lagi organizational leadership. Oke, berarti sudah pada mandi semua ya. Nah, pertanyaan saya ini mulai kita masuk ke akademik ya. Jadi akademik. Kenapa ini mesti muter? Nah, kenapa mesti ada anak panah seperti ini? Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai sarjana, sebagai orang manajemen, ketika melihat sesuatu disimpulkan sebagai lambang, kita mesti curiga. Kotaknya oke lah, dia mau kotak mau bunder boleh. Tapi kenapa ada anak panah dan anak panahnya kembali lagi ke sini? Jadi sesudah dari self leadership, muter team leadership, organizational leadership, balik lagi ke self leadership. Ada yang bisa jawab? Nanti dijawab ya Pak. Ini salah satu refleksi ya. Salah satu refleksi, kenapa mesti ada anak panah? Kenapa mesti muter? Ya, ya nggak apa-apa sekali lagi. Tapi jangan 3 kali. Jawab terus nanti yang lain bagian ya. Oke. Iya. Menurut saya, kenapa kok bisa muter-muter terus? Kok apa? Rasanya kok gak ada jalan keluar. Jadi maksudnya kan dimulai dari self leadership. Self leadership ini kan dampaknya kan perubahan dalam diri. Lalu ada one on one leadership. Nah, one on one leadership ini kan apa dampaknya kan ada kepercayaan dari orang. Lalu team leadership itu punya istilahnya manfaat itu untuk menciptakan sebuah komunitas yang solid. Dan dari organizational leadership itu menciptakan sebuah ya efektivitas. Dan ini sih lebih tepatnya itu bakalan muter karena bermula dari perubahan dalam diri, kemajuan dalam diri itu mengakibatkan orang melihat wah ini orang ini punya reputasi yang bagus, orang bakal percaya pada kita, orang mau istilahnya berguru pada kita. Oke. Terus kalau yang tim dari orang mau percaya sama kita, mereka mau istilahnya bergabung dengan kita membentuk sebuah komunitas. Dan setelah terbentuk sebuah komunitas, maka dari setiap anggota kan menciptakan sinergi, termasuk kita sendiri itu menciptakan sebuah sinergi yang mengakibatkan pekerjaan kita menjadi efektif. Oke. Dan dari situ kalau misalnya ada sesuatu yang kurang efektif, berarti ada yang dievaluasi dari diri sendiri dan akhirnya kita menciptakan perubahan dalam diri kita sendiri lagi. Oke, saya ngerti lagi maksudnya. Kita beri tepuk tangan dulu jawabannya. Ini dia udah hafal semua kata-katanya ya. Dua hal yang disampaikan kawan ini. Pertama, ini adalah sebuah progres karena anak panah itu muter terus. Saya kasih contoh saja ya untuk bisa memperjelaskan. Misalkan umpamanya jikalau andai kata, ya kan, pada suatu hari saya pilih aja namanya siapa di sini, Kevin. Ada yang namanya Kevin? Oh. Pokoknya di mana ada anak muda pasti banyak nama Kevin dan Jessica. Misalkan Kevin sekarang contoh nggak suruh maju ke depan, Kevin tenang aja. Jadi misalkan dia sudah. Dia memimpin organisasi, katakanlah dia memimpin organisasi SU. SU tahu ya? Student Union. Dia memimpin organisasi student union di sini kan. Nah, ketika sebelum memimpin, dia nggak pernah tahu tentang SU itu. Karena SU di UC ini beda banget gitu kan. SU di UC apa? Atau sesudah SU, dia perlu belajar sesuatu lagi nggak ketika dia mau memimpin SU? Perlu belajar tambahan lagi nggak? Cara mendekati orang gitu. Karena memimpin organisasi kemahasiswaan itu beda dengan memimpin di luaran. Gitu. Kenapa? Karena organisasi semua nggak bayar. Semua anggota kita ketika disuruh nggak dibayar kan. Jadi suruh-suruh sama kita, dia nggak dibayar. Jadi mesti pandai memotivasinya. Nah misalkan dia jadi SU. Kemudian sedemikian rupa, misalkan lagi umpamanya jikalau andai kata, dia diangkat menjadi ketua OWIC. Cakupannya lebih besar kan? Perlu belajar lagi nggak dia? Nah, sebab itu ketika organisasi di sini kita sampai ke organisasi, ada anak panah di sini.
Semakin besar tanggung jawab kita, maka kita harus belajar lagi. Maka sesudah organizational leadership itu, kalau kita diberikan tanggung jawab yang besar, self leadership kita mesti dibangun. Misalkan umpamanya kalau ada kata saya misalkan Pak Victor ya, Pak Victor kan sekarang wakil rektor 2 bidang keuangan dan operasional gitu kan. Nah, tiba-tiba ini misalkan Pak Victor sudah menguasai seluruh operasional dan keuangan. Kemudian suatu hari Pak Victor diminta jadi rektor. Rektor berarti membawahi bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Pak Victor mesti belajar lagi nggak? Harus belajar lagi. Jadi sesudah organisasi ini masuk ke self leadership lagi. Misalkan umpama jikalau andai kata umpama lagi Pak Victor ini diangkat menjadi dirjen atau menjadi menteri pendidikan, gitu. Misalkan ya, siapa tahu ya Pak. Kalau dari penampilan kan sudah cocok jadi menteri pendidikan, maka dia harus belajar lebih banyak lagi. Sebab itu ini adalah sebuah siklus yang berputar terus tidak pernah berhenti. Nanti kita akan lihat, ada yang siklus, ada yang enggak gitu kan. Berikutnya ya, ini saya tutup saja. Kita sudah selesai self leadership dan foto ini. Kita akan masuk ke dalam aspek dari self leadership. Ada 2 aspek ya, ada 2 aspek. Ada 4 hal dalam self leadership ini. Ada 4 hal dalam self leadership ini, atau kita sebut pilar atau sebut apa saja boleh gitu kan. Ada 4 aspek. Ini teorinya, knowing who you are, knowing what you do, knowing what you need to learn, using what you know. Jadi kalau teman-teman baca di textbook akan seperti ini gitu kan. Akan seperti ini. Tapi saya merubahnya supaya gampang, pakai 4 hal saja. Jadi aspek dari self leadership itu, silahkan pegang kepala kalian, isi kepala kalian, head. Kemudian yang kedua itu apa? Heart. Jadi segala yang berurusan dengan karakter, integritas, dan lain-lain. Kalau head itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, knowledge, ya kan? Itu head. Yang kedua heart. Yang ketiga apa? Hand. Hand itu segala sesuatu yang berkaitan dengan skill. Jadi keterampilan kita memimpin rapat, keterampilan kita berbicara, keterampilan kita memotivasi, keterampilan kita mengorganize, itu hand. Gitu kan? Dan yang keempat adalah habit, di mana head, heart, dan hand itu bisa menjadi habit atau kebiasaan kita, keseharian kita. Itu baru betul. Jadi kalau salah satu kita pinter tapi males dan nggak pernah dipraktekkan juga susah. Jadi saya merumuskan itu adalah 4 hal. Blanchett sendiri cuma menyebutkan 3 gitu kan. Tapi saya pikir supaya yang 1 4, yang 1 4, dan habit itu juga sangat penting bagi kita untuk kita lakukan. Jadi apa yang termasuk kepala itu kan? Mindset misalkan, mindset, understanding. Saya mau cerita sedikit tentang mindset ini. Teman-teman kuliah di mana? Jawab. Universitas Ciputra. Jadi saya mau cerita segini, ini storytelling ya. Jadi ada seorang dokter, calon dokter, meneliti semua sekolah-sekolah yang bercirikan entrepreneurship di Jakarta. Saya nggak usah sebut sekolah-sekolah di Jakarta ya. Pokoknya ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, ya kan? Dan juga UC di Surabaya. Kemudian mereka mengeluarkan report hasil penelitian mereka itu dan menyebutkan sekolah A adalah begini, sekolah B adalah begini, sekolah C adalah begini, dan UC adalah begini. Kira-kira teman-teman mau tahu nggak apa yang mereka katakan tentang UC? Jadi sekolah A misalkan, sekolah A sangat menekankan kepada equipping mahasiswanya untuk skill, misalkan. Sekolah B itu adalah penekanan pada konsep-konsep. Nah, apa yang mereka katakan, orang luar katakan, para peneliti, para scholar itu katakan tentang entrepreneurship UC. Yang menarik adalah mereka menyebutkan bahwa UC adalah satu-satunya sekolah entrepreneurship yang memulai start mengajarkan dari mindset. Jadi coba kalian teman-teman perhatikan, setiap kali kita masuk pasti yang disasar oleh para dosen adalah perubahan cara berpikir. Change your way of thinking gitu kan. Learningnya berubah, mindsetnya harus berubah. Itu yang ditekankan. Karena dari awal 2005 kita tekankan tanpa perubahan mindset, tanpa perubahan cara berpikir, ya kita akan muter-muter di situ terus. Walaupun kita pintar, walaupun kita jago gitu kan. Jadi mindset itu. You move by your mind, not by your foot. Jadi kita bergerak karena mind kita, pikiran kita menyuruh kita bergerak. Baru kaki ngikutin gitu kan. Jadi kaki doang nggak bisa. Jadi mesti ada mindset. Itu. Nah,
Sebab itu mindset itu menjadi penting, understanding ini menjadi penting, ya kan? Apalagi? Oh, belum. Jadi mindset, pengetahuan, apakah itu namanya BMC, apakah itu design thinking, apakah itu namanya value proposition, itu semua nanti menggiring kita supaya punya mindset yang baik gitu kan. Jadi teman-teman perhatikan dan teman-teman evaluasi diri kita sendiri, apakah kita sudah punya mindset yang jelas atau belum. Bisa juga cari mindset, growth mindset, grit ataupun apa, tapi kita mengawali semuanya dengan mindset. Jadi perubahan dalam self leadership diawali dengan perubahan pada konsep dan cara berpikir. Yang kedua adalah hati kita, motivasi, integritas dan lain-lain, ya kan? Hal yang kedua adalah heart. Kalian bisa masukkan semua di sini kelompok-kelompok dari heart itu. Apa saja gitu kan. Saya tidak sebutkan satu-satu, teman-teman pasti sudah bisa mengetahui. Yang ketiga adalah skills. Perlu skills sesudah head-nya oke, heart-nya oke, kita lebih mudah belajar skill. Skill itu sebetulnya yang paling gampang kita lakukan. Kita mempunyai IQ yang cukup, ya kan. Rata-rata IQ mahasiswa kita itu lumayan gitu kan. Apalagi yang di Surabaya, apalagi yang SMA-nya bagus, pasti IQ-nya lebih baik. Apalagi yang setiap hari makanannya cukup sehat, IQ-nya oke gitu kan. Jadi mestinya belajar ini tidak terlalu sulit. Mau cara menghitung, mau menghitung harga jual, mau menghitung akuntansi, kalau kepalanya sudah oke, ke sebelah sininya akan gampang. Jadi kepala adalah pos komando, hati adalah markas besar, maka tangan itu adalah kemampuan kita. Nah, kalau ketiga hal itu bisa menjadi sebuah habit, renew daily komitmen kita, menjadi komitmen, menjadi habit bagi kita, maka perubahan-perubahan itu menjadi tidak terlalu berat. Misalkan teman-teman yang Kristen, hari Minggu itu udah otomatis ke gereja, tidak terasa berat lagi. Teman-teman yang Muslim kalau sembahyang Jumat, udah jamnya mereka lagi tidak merasa terpaksa, tidak merasa beban, karena itu memang sudah menjadi habit, misalkan menjadi habit, sehingga kita bisa lakukan dengan lebih leluasa. Oke. Jadi ada 4 hal lagi. Jadi tadi 4, sekarang juga 4. Tadi self leadership, one-on-one leadership, team leadership, organizational leadership. Sekarang ada 4 juga, 4 H ya. 4 H, head, heart, terus hand, dan jadikan itu sebagai habit. Nah, teman-teman sekalian, oke. Saya pikir saya berhenti dulu, nanti kita ngobrol dulu Pak ya, nanti tanya jawab, terus kita bisa masuk lagi kepada satu topik yang lain lagi. Coba sekarang perhatikan gambar ini. Gambar ini apa? Orang naik kayaknya, orang naik. Nah, bedanya self leadership dengan konsep leadership yang lain, ini gambar adalah orang naik tangga. Ada ujungnya nggak tangga ini? Gambarnya kurang bagus karena akhirnya akan ada ujungnya. Tetapi perbedaan self leadership dan tadi yang siklus leadership, kalau siklus leadership itu kita sesudah masuk organization balik lagi ke self leadership untuk belajar lagi. Tapi kalau self leadership itu kita akan naik terus, kita nggak ada ujungnya. Pengembangan diri kita tidak ada akhirnya. Kalau kita jadi bos perusahaan yang punya karyawan 100, ya kita mesti belajar. Lalu karyawannya jadi 500, punya 5 cabang, ya kita mesti belajar lagi. Kalau punya cabang di luar negeri, kita mesti belajar lagi segala hukum luar negeri dan lain-lain. Jadi self leadership itu terus sesuai dengan prestasi yang kita capai. Jadi it is an unending progress, unending journey. Lain dengan siklus tadi, makanya disebut siklus kan. Kalau ini kan linear terus jalan. Jadi 2 hal ini yang kita lihat perbedaan. Jadi kalau teman-teman mau klik gambarnya, pertama adalah soto itu tadi, yang kedua adalah 4H. Jadi kalau soto adalah siklus kepemimpinannya, kalau H adalah khusus untuk self leadership, kita harus perhatikan isi kepala kita, kita harus perhatikan bagaimana hati kita harus perhatikan apa saja yang kita perlukan, skill apa saja, keterampilan apa yang kita perlukan, dan yang paling betul adalah bahwa semuanya itu kita bungkus menjadi sebuah habit dan kebiasaan yang baik. Jadi sebetulnya paparan saya cuma 2 kali 4. 2 kali 4 ya. 2 kali 4. Yang pertama soto, yang kedua adalah ha. Jadi biasanya mahasiswa saya selalu mengatakan gini, soto ha. Lalu soto berarti 4 siklus kepemimpinan, kalau ha adalah
unsur-unsur dari self leadership. Jadi kalau silahkan teman-teman tutup mata kalian, merem saja. Kebetulan disuruh merem ya. Coba merem. Soto itu apa? Self leadership, one-on-one leadership, team leadership, organizational leadership. 4H itu apa? Head, isi kepala kita, mindset kita. Heart, integritas, motivasi, dan lain-lain. Hand adalah keterampilan-keterampilan yang kita perlukan untuk maju, dan habit itu adalah kesemuanya ketiga hal itu menjadi sebuah habit yang baik. Saya pikir saya akan berhenti di slide ini. Nah, ini slide paling menarik saya pikir. Ini slide yang bisa mengunci semua pemikiran-pemikiran kita. Dari seluruh definisi itu, dari seluruh definisi leadership, John Maxwell mengatakan bahwa leadership is influence, nothing more, nothing less. Jadi kalau kita mau mendefinisikan kepemimpinan adalah bagaimana memberikan pengaruh. Bagaimana memberikan pengaruh. Dia masih pakai 3 cara karena yang habit nggak masuk sini. Yang habit nggak masuk. Coba kita lihat. 3 ways of influence. 3 cara untuk mempengaruhi orang. Atau dalam bahasa kita, bagaimana kita bisa memimpin orang. Pertama, logical appeals. Kedua, emotional appeals. Yang ketiga adalah cooperative appeals. Jadi kita bisa memimpin orang lewat kepala, kita bisa memimpin orang lewat hati, kita bisa memimpin orang lewat tangan. Lewat kepala itu apa? Bahwa kita memimpin lewat logik dia, lewat cara berpikir dia, menangkan dia. Ada tipe-tipe orang yang kalau dia nggak ngerti, dia nggak bakal nurut. Itu lewat kepala. Yang lewat hati itu, kalau dia nggak, hatinya belum dimenangkan, walaupun benar, walaupun bagaimana, walaupun secara teori udah oke, dia nggak bakal pro kita gitu kan. Dia sangat emosional oriented. Jadi perhatikan teman-teman kita, anak buah kita, bagaimana kita bisa memimpin dengan tepat. Kalau kita salah influence, orang tipe kepala di influence hatinya, buang-buang waktu. Atau ada orang yang cooperative appeals. Hati-hati orang yang lagi pacaran, kalau kebanyakan bikin proyek bareng-bareng bisa jadian. Atau kalau orang belum pacaran, sering-seringlah bikin proyek bareng-bareng, karena kooperatif itu sering membentuk menjadi kesehatian gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita memimpin? Apakah lewat kepala, apakah lewat hati, atau apa lewat tangan? Atau kita balik, kita itu tipe mana? Kita itu tipe hati, kita itu tipe kepala, atau kita itu tipe tangan. Jadi kalau kita mau bekerja sama dengan orang, lihat juga tipenya. Kalau kita tipe kepala, nggak apa-apa juga sih, memang begitu kan. Tapi kita tahu, untuk itu kita perlu kepala kita dirapihkan gitu kan. Kalau kita tipe hati, kita mungkin perlu hati-hati gitu kan. Karena hati gampang dicuri gitu kan. Atau kita tipe tangan. Jadi dengan mengenal ketiga cara leading ini akan memudahkan kita untuk memimpin orang. Jadi selamat bersoto dan selamat berhahaha. Terima kasih. Baik rekan-rekan semua, jadi tadi Pak Tony sudah menampilkan kepada kita dengan cara yang sama kami harap semua bisa mudah untuk diingat ya. Sudah diulang-ulang berapa kali, jadi Pak Tony tidak memberikan begitu banyak teori, tapi yang bisa kita lihat tiap kali makan soto, saya pikir teman-teman mulai saat ini kalau lihat soto ingat Pak Tony ya. Jadi tiap kali makan soto, ingat kuliah tamu hari ini ada Pak Tony berbicara tentang self leadership, one-on-one leadership, kemudian team leadership dan organizational leadership. Saya tidak akan mengulang, tapi tadi sudah sampaikan bagaimana itu adalah proses dari waktu ke waktu terus mengembangkan. Lalu khusus untuk self leadership, Pak Tony berbicara adalah 4H, ya kan? Ada 4H. Bagaimana kita membentuk kepemimpinan kita secara pribadi, itu berbicara dengan hati, kepala kita, head, mindset kita, kemudian hati kita adalah motivasi, kemudian hand kita berbicara tentang skill. Lalu yang keempat adalah kebiasaan kita. Ya, kan betul kebiasaan kalau sudah mulai dari pikiran kita, dari hati kita, dari skill kita menjadi habit. Ya, dan juga ingat Anda menjadi leader yang sekedar orang leader yang istilahnya menjadi pimpinan yang dihormati, kemudian yang mengambil keputusan, tetapi juga leader adalah berarti mempengaruhi orang lain, influence ya, baik secara pikiran kita, kognitif kita, atau juga lewat emosional kita ataupun dengan kolaboratif, cara bekerjasama dengan baik ya. Jadi sudah dirangkum oleh Pak Tony, jadi semoga hari ini materinya cukup memberikan inspirasi. Nah, sekarang waktunya ada cukup panjang untuk teman-teman bertanya.
kita ada dua cara, teman-teman yang mau bertanya lewat mikrofon juga bisa. Yang mau juga bertanya lewat Slido, mungkin slide-slide bisa tanyakan lagi, bisa ditampilkan juga. Jadi yang orangnya introvert mungkin takut untuk pakai mic begitu, boleh menggunakan Slido. Yang mau bertanya pakai mic juga dipersilakan. Saya persilakan dulu yang menggunakan mic sambil menunggu yang dari Slido. Silakan, maju ke depan aja. Oh ya, oke. Sebutkan nama ya. Silakan berdiri. Ya boleh. Langsung aja. Perkenalkan, nama saya Timothy Nathanael Sebastian dari kelas C. Saya mau bertanya nih, bagaimana cara kita untuk bisa mengatur waktu untuk kita bisa melakukan apa istilahnya pengembangan diri di tengah-tengah kesibukan kita yang bisa dibilang ya sibuk banget gitu loh, kayak jam terbangnya tinggi banget gitu. Oke, makasih Timothy ya. Ya itu aja. Silakan. Thank you. Jadi bagaimana mengatur waktu Pak Tony, time management untuk pengembangan diri? Langsung aja Pak. Ya, mumpung ingat. Baik, teman-teman sekalian, saya cerita dulu ya Timothy ya. Saya mencoba mengajarkan ini di Makassar. Di Makassar kita ada, sebelum masuk kuliah ada matrikulasi 2 minggu penuh, dan hari pertama itu kita ngomong soal mindset itu. Dan di dalam matrikulasi itu kemudian kita minta masukan dari teman-teman mahasiswa, terutama masukan masalah-masalah mereka apa. Dan ternyata masalah mereka yang paling utama adalah mengatur waktu. Jadi mengatur waktu bukan masalah Timothy sendiri saja, tapi hampir-hampir masalah kita semua. Ketika saya memberikan training juga di para alumni dan karyawan, sama juga. Mereka bertanya juga bagaimana mengatur waktu. Nah, yang menarik adalah ketika masalah itu muncul, kemudian kita diskusi dengan mahasiswa baru itu, lalu mereka maksudnya gini, solusinya keluar dari mereka juga. Jadi permasalahannya, misalkan saya tanya, apa sih yang menjadi keinginan kalian? Lulus tepat waktu Pak, kan lulus tepat waktu kan? Atau lulus tepat waktu, atau ada orang lagi mengatakan lulus tepat waktu dengan cum laude. Oke, kita ditanya mundur. Kalau mau begitu, gimana caranya? Lulus mata kuliah dengan bagus. Nah, kalau supaya lulus mata kuliah dengan bagus, apa caranya? Hadir di dalam kuliah. Supaya bisa hadir dalam kuliah gimana? Hadir pas waktu kuliah, jangan pada 15 menit terakhir kan, tapi 15 menit sebelumnya misalkan. Nah, supaya bisa datang kuliah tepat waktu, bagaimana caranya? Ternyata di sini kesulitannya. Karena kuliahnya jam 7.30, tidurnya jam 3 dan jam 4 gitu kan. Nah, sehingga harus mengatur waktu dengan lebih baik. Nah, supaya bisa datang tepat waktu, maka harus tidur tepat waktu jam 11 atau jam 12. Supaya bisa tidur tepat waktu, apa yang harus dilakukan mundurnya di sana. Jadi pertama adalah masalah mengatur waktu adalah masalah kita semua. Apalagi anak-anak muda lebih berat. Kalau orang-orang tua kan udah nggak ada yang kejar gitu. Makin banyak kayak gitu. Yang kedua adalah, sayang sekali kita tidak bisa cukup banyak waktu, adalah membuat goal setting. Goal yang terencana. Jadi semester ini mau bikin apa, kuliah ngambil berapa SKS, mau ikut proyek kah, mau ikut organisasi kemahasiswaan apa, kita hitung-hitung kemampuan dan modal kita gitu kan. Sehingga itu, jadi pakai goal setting supaya bisa terukur kan, terukur. Kalau tidak bisa, susah. Atau gampangnya gini, buat rencana yang baik. Bagaimana cara membuat rencana yang baik? Kalau tidak ada training seperti itu, baca buku atau lihat YouTube, banyak sekali di situ. Kita coba, 1 semester gagal, coba lagi. But you have to make your own time management. Kalau nggak begitu nggak bisa. Misalkan mau baca buku apa semester ini, mau belajar apa semester ini, mau IP berapa semester ini, kejar misalkan. Mau belajar berorganisasi, leadership lewat organisasi, apa yang kita ikuti. Jadi kalaupun kita menjadi ketua OWIC, menjadi ketua SU, menjadi ketua SRB, kita mesti planning dengan baik dan persiapkan sehingga kita tahu manfaatnya kemana. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Timothy ya. Jadi mesti punya time management yang baik, bikin time management yang baik,
belajar time management yang baik, punya goal dan punya sasaran yang baik dan terukur. Baik, sudah terjawab ya Timothy ya? Oke, jadi harus melakukan planning, untuk bisa membuat time management ya, dan berlatih untuk buat planning yang baik. Harus mencoba. Kalau apa ada pertanyaan Pak Tony? If you fail to plan and you plan to fail, ya. If you fail to plan, Anda tidak bisa melakukan perencanaan, berarti Anda sudah berencana untuk fail. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah seorang ISFP kepribadian ini Pak Tony, yang introvert, sensing, feeling, dan perceiving, dapat atau cocok menjadi leader? Apakah kepribadian tertentu, ataukah mungkin kalau bisa saya bahasakan Pak Tony, apakah ada kepribadian tertentu yang cocok menjadi leader, sedangkan ada kepribadian tertentu yang memang tidak cocok sebagai leader? Ataukah leader itu bisa untuk semua kepribadian? Samuel ya? Samuel ya? Mana orangnya Samuel? Richard Samuel. Richard Samuel, angkat tangan aja. Ya. Oke, Richard ya? Richard Samuel. Semua orang punya potensi menjadi leader. Tapi belum tentu semua orang punya kesempatan menjadi leader. Itu kalimat yang pas ya. Semua orang punya potensi, apapun kepribadiannya, dari 16 kepribadian itu ISFP atau SFPI atau PSSI gitu kan. Ya, apapun orang bisa jadi leader. Masalahnya ada orang yang leading from behind, ada leading yang tampil. Jadi jangan tertipu bahwa seorang leader harus selalu berdiri di depan panggung, nggak harus begitu ya. Orang di belakang layar itu bisa lebih leading gitu kan. Nah, kita lihat Jokowi itu pemimpin yang tampil, tapi kita nggak tahu siapa di belakang Jokowi yang the real leadernya kan. Misalkan ya. Kita juga tahu misalkan siapa Putin ya. Putin yang gampang saja Putin leader, tapi mungkin di belakangnya ada juga yang lebih leading dari dia. Nah itu. Jadi setiap orang punya potensi apapun kepribadiannya dari 16 itu kan. Tinggal dia mau mengembangkan dirinya atau tidak gitu kan. Jadi leader tidak harus punya panggung. Memang ada leader yang punya panggung, tergantung kebutuhannya. Mentoring itu kan nggak perlu panggung. Memimpin diri sendiri atau memimpin tim itu nggak perlu panggung. Memimpin organisasi perlu panggung gitu. Ya, jadi jangan dikacau-kacaukan gitu ya Richard ya. Jadi maksudnya tidak harus kelihatan. Jadi tidak harus leader yang kelihatan di masyarakat, yang viral yang leader. Nggak begitu kan. Contoh yang lebih ekstrim adalah siapa sebetulnya pemimpin sejati di dalam rumah, papa atau mama? Kalau kita tanya sama mama, lalu mama bilang gini. Kita bertanya suatu, terus mama bilang, aduh ini soal terlalu susah, tanya papamu aja. Lalu papa bilang, wah ini juga saya nggak mampu, tanya mamamu aja gitu. Jadi terus balik-balik gitu kan. Nah tidak harus papa, tidak harus mama, tapi real leader bisa terjadi di situ ya. Oke gitu. Jadi semua orang pasti punya potensi. Rasanya yang kedua ketiga itu jadi satu. Nah ini yang kedua bertanya tentang influence tadi Pak, tentang kognitif, emosional sama kolaboratif. Bagaimana, pertanyaan dari Vero ini, bagaimana cara kita bisa tahu Pak, dari 3 hal itu, mana yang paling cocok pada saat kita memimpin suatu kelompok? Apakah kita harus bisa memilih untuk si A, tipenya adalah menggunakan kognitif, yang B menggunakan emosional, kayak gitu Pak? Oke. Baik. Oke. Yang sudah dijawab dihapus saja, delete. Veronica tadi ya, Veronicanya mana? Itu Pak. Oke. Jadi, bagaimana kita bisa tahu ya? Paling gampang kita tes dulu. Tapi kalau nggak mungkin lah kita ngetes. Kalau kita berteman, ayo kamu sebelum jadi temanku tes dulu gitu kan, supaya aku bisa ngomongnya pas. Nggak harus begitu. Tapi biasanya kalau pertemuan pertama, kalau kita lihat teori teamwork itu pertama adalah forming. Jadi kita formalan gitu kan. Semua itu pembentukan masih banyak basa-basinya gitu, masih banyak basa-basinya. Tapi tahap kedua adalah storming. Storming itu di mana banyak ributnya. Ya kan? Nah sesudah itu baru kita bisa perform well. Jadi perform well gitu. Jadi mungkin awal-awal kita perlu lihat-lihat dulu gimana keker apa ya, dilihat-lihat dengan cermat dia tipe-tipe apa, dengan bergaul seperti itu akan tahu kita. Jadi kita tahu lah sekarang, oh kalau kita ngomong begini dia kayaknya nggak bisa masuk ke kepala dia, tapi kalau ke hati dia seperti itu. Jadi sesuatu yang lebih mudah ini mungkin orang yang tipe melankolik, kita gampang lihat kan, melankolik, flegmatik, terus sanguin atau apa gitu kan. Nah itu, kalau sanguin mungkin tipe kooperatif, ya kan. Kalau kolerik, flegmatik mungkin tipe kepala ya.
Tapi melankolik adalah tipe hati misalnya. Orang yang melankolik kan bicaranya lewat hati. Jadi kita mesti buka mata, lihat-lihat saja gitu. Karena kita nggak mungkin ngetes dia gitu kan. Ya. Dari kalau kita sudah tahu wawasannya, gampang melihat di situ. Jadi kalau salah gimana? Ya diperbaiki udah. Ya kan salah ya itu kan. Asal jangan sampai tarung tempur seperti itu gitu kan. Tapi dengan bergaul kita akan bisa kelihatan sih. Ya kan? Mengamati, observe. Observe, kita perlu meningkatkan kemampuan observe kita mengamati. Jadi untuk para wanita, bagaimana cara mengobserve yang baik? Konon berdasarkan penelitian khusus untuk wanita, kalau wanita menatap itu mereka memperhatikan. Tapi yang jauh lebih banyak yang dia tangkap adalah melalui kerlingan sudut mata. Jadi kalau wanita mengerling sudut matanya, itu dia menangkap lebih banyak daripada dia menatap. Gitu. Kata ahli wanita. Saya kan cuma mengutip saja. Ya Pak. Oke, jadi mungkin tadi pertanyaan Vero tadi sudah terjawab. Juga mungkin menjawab pertanyaan Daryl ya. Daryl dari kelas E, itu sama dengan yang sudah dijawab oleh Pak Tony terhadap pertanyaan Veronica. Oke, kita masuk ke pertanyaan Chris dari kelas G. Apa indikator pemimpin ideal menurut Pak Tony? Bagaimana ada sih pemimpin ideal? Pemimpin ideal kalau menurut apa yang kita pelajari hari ini, self leadership-nya baik, mentoringnya baik, bisa memimpin tim dengan baik, organisasinya juga baik, dan kepalanya baik, hatinya baik, tangannya baik, dan bisa dibungkus dalam kebiasaan yang baik. Tetapi pemimpin yang ideal itu nggak ada. Semua teori itu diidealkan gitu. Semua model itu masih pasti punya cacat. Model yang muter, model yang naik tangga, semua pasti punya cacat. Itu hanya idealisasi supaya kita mudah mengerti gitu. Nah, mungkin gini ya, siapa? Richard ya? Richard, Chris ya? Chrisnya mana? Chris mana Chris? Oh, Chris, begini. Di dalam teori kepemimpinan itu ada kepemimpinan transformasional, ada kepemimpinan transaksional, ada kepemimpinan itu. Tetapi pada ujung-ujungnya semua akan terpulang pada diri kita sendiri. Jadi selalu ada unsur authentic leadership. Karena kita itu authentic. Jadi Chris dengan sebelahnya, walaupun sama-sama pemimpin, sama-sama bagus, akan mempunyai gaya yang berbeda. Karena kita mempunyai perjalanan hidup yang berbeda. Kita dibentuk dengan cara yang berbeda. Kita memahami dengan cara yang berbeda juga. Sehingga kita jadi pemimpin yang beda. Pemimpin adalah seseorang yang unik. Bahwa ini digeneralisasi adalah supaya kita mudah belajar. Ya, jadi kita akan unik. Jadi kembangkanlah keunikan dirimu. Kespesialan dirimu di mana, jangan jadi general semua gitu kan. Saya berbeda dengan Pak Victor misalkan. Beda, dia lebih gagah sih dari saya. Pak Victor cara memimpin lain. That's Pak Victor way, that's efektif. Saya mempunyai cara sendiri gitu kan. Jadi setiap kita mempunyai otentisitas dalam memimpin. Walaupun ini kita belajar banyak ya, tapi nanti idealismenya tuh nggak ada satu pemimpin model ini. Paci baik, tapi kita nggak bisa jadi Paci gitu kan. Sejago-jagonya kita nomor 2 sesudah Paci. Jadi better be the first Daniel, the first Chris, gitu kan? Not the second Ciputra. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Yang paling penting adalah kembangkan diri. Oke, Pak. Oke. Pak Tony, pertanyaan dari Daniel, bagaimana cara yang mudah untuk memimpin tim yang beragam, Pak? Cara yang mudah untuk sebagai pemimpin itu leading satu tim yang beragam. Mungkin karena latar belakang budaya, karena gender. Oke. Bagaimana cara berenang yang baik? Ikut kursus tertulis berenang. Nggak blok ya, blok. Bagaimana cara berenang yang baik adalah masuk ke air kan. Nah, bagaimana cara memimpin tim yang baik? Yang masuk ke dalam tim. Nah, tidak ada tim yang tidak plural. Semua tim pasti beragam. Ya kan? Kalau kita punya tim anak IBM semua, tiap kepala beda. Kita dilatih di UC ini sejak awal untuk masuk dari teman-teman dari desain lah, masuk teman-teman dari IT dalam kelompok kita, supaya kita melatih diri memimpin tim dengan beragam. Pasti tim itu beragam, jadi bukan bagaimana memimpin tim yang beragam. Begitu kita memimpin tim pasti beragam, pasti plural, pasti beda-beda kepala, cara pikir beda, asal usulnya walaupun sama-sama Jawa, ada Jawa dari Surabaya, ada Jawa dari Solo juga beda gitu kan. Nah, bagaimana cara memimpin? Pahamilah pertama orangnya, kedua pahamilah proses yang terjadi dalam tim.
Kalian bisa browsing, ada 4 tahap, ada 5 tahap. Pertama forming, storming, performing, terus journaling. Jadi tahap-tahapan itu kalian pelajari dengan baik. Kalau susah juga, perhatikanlah cara orang-orang memimpin itu kan. Jadi di dunia ini, karena ini ilmu sosial, kita bisa belajar dari masyarakat dengan banyak. Perhatikanlah apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di koran, apa yang terjadi di YouTube, apa yang terjadi di podcast gitu. Kita makin bisa nampak, kita belajar dari situ. Tapi pahami orang-orang di situ dan pahami mekanisme pertumbuhan tim itu dengan baik. Mungkin itu baik. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa dalam benak kita kepada orang yang lebih senior, orang yang lebih tua, di mana orang lebih tua itu cenderung untuk lebih punya fixed mindset Pak, bahwa pikiran saya sudah pasti benar. Waduh. Ini pertanyaan dari Aurel ya. Memang kalau ngomong sama yang lebih senior susah. Pokoknya communicating to your boss itu selalu hal yang tidak mudah nih, ya kan? Berkomunikasi dengan bos itu. Pertama mesti ada respect lah. Jadi dia mesti respect kita bahwa kita ngomong itu benar. Bukan karena ada udah di balik Pak Wan gitu kan. Bukan ada maksud itu, tapi kita ngomong dengan baik-baik, sopan. Jangan sampai, ini satu pelajarannya. Jangan sampai bahasa-bahasa baiknya itu, jangan sampai kita mencuri kemuliaan bos kita. Jadi jangan sampai, maksudnya, jangan sampai bahasa yang baiknya, jangan sampai bos itu merasa bahwa kreditnya itu diambil oleh kita. Itu dulu ya. Jadi biarkan panggung dia miliki lah. Ada kesempatan lain, ada masanya kita yang akan memiliki panggung gitu kan. Ya. Dan kita juga sadar tidak selamanya bisa di panggung gitu kan. Jadi itu dulu, jangan sampai dia kehilangan muka. Save his face or her face, itu pertama. Jadi jangan sampai memalukan dia. Kedua, kemukakan dengan baik secara runtun gitu kan. Ini mana sih tadi? Aurelia. Ya. Aurelianya mana? Kamu punya bos nggak? Bajak bosnya ini. Jadi Bu Aurelia, ibu ya ini, ibu ya. Bu Aurelia memang pertama pengalaman saya jangan mencuri panggung. Kalau kita komunikasi terus dia merasa, waduh panggungku diambil dirimu, pasti dia akan bertahan. Jadi kita amankan dulu bahwa dia oke, bahwa kita ini untuk kebaikan dia juga. Sesudah itu baru kita mengatur dengan runtun. Kalau teori berkomunikasinya banyak Bu. But the best of the best mengkomunikasi sesuatu adalah dengan storytelling. Cerita begini. Jadi begini. Mungkin dia bisa menafsirkan yang berbeda. Tapi dia sudah buat the idea dari cerita kita. Daripada kita cerita menggurui, mengkuliahi, susah, ya kan? Kecuali kalau dia minta itu kan. Nah, kesulitan kita dosen adalah kita tuh setiap kali ditanya langsung jawab aja dan memberikan kuliah. Kira-kira itu salah satu kesulitan bagi para dosen. Apapun ditanya langsung kita kuliah. Ada juga kebiasaan buruk dosen. Dia suka nanya. Coba kalian pikirkan, ini itu apa? Nah, dia bertanya, lalu mahasiswa nggak bisa jawab. Dan dia punya kebiasaan buruk lainnya itu menjawab pertanyaannya sendiri. Gitu. Jadi dosen itu banyak kebiasaan buruknya. Tapi kalau kita dosen memang jangan mengkuliahi. Terutama kalau kita mau ngobrol sama bos itu kan. Kadang-kadang bos itu juga, emang lu siapa sih kasih kuliah sama gua gitu kan. Nah itu juga. Save his face, kemudian komunikasikan secara baik-baik. Mungkin itu bisa membantu. Ya. Paling tidak itu bisa membantu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Sherwin. Ini pertanyaan agak pribadi nih Pak. Oh nggak ada di sini? Ada Pak. Jadi yang ada perangkat sendiri. Jadi apa yang perlu Bapak perbaiki menurut Pak Tony? Apa yang perlu Bapak perbaiki dari gaya kepemimpinan Pak Tony sendiri? Pertanyaan pribadi Pak. Dari Sherwin yang tadi Pak, si Soto. Sherwin. Iya. Pertama, ketika kita menjabat posisi tertentu, sesuaikanlah gaya kepemimpinan kita. Jadi kalau kita jadi rektor, ya mesti gaya rektor. Gaya rektornya harus dijaga juga, maksudnya. Saya pernah diprotes gitu kan, karena saya gayanya gaya belusukan. Sebelum Jokowi belusukan, saya belusukan gitu kan. Saya belusukan. Jadi sebelum ke Surabaya, saya juga bidang kemahasiswaan dan punya banyak permasalahan dengan Senat, dengan SRB, dengan SU, dan saya punya gaya problem solvingnya adalah ngajak mahasiswa makan.
Karena mahasiswa itu dimanapun selalu lapar. Jadi selalu makan siang, maka semua permasalahan selesai ketika makan siang selesai. Gaya itu. Ternyata gaya itu nggak cocok untuk beberapa ketika dibawa ke sini gitu kan. Mungkin karena makan siangnya kemahalan di sini. Itu. Tapi sebetulnya bagaimana kita perbaiki? Pertama kita harus evaluasi secara kontinu. Kalau tadi saya bilang sama Timothy itu bahwa kita harus membuat goal setting itu. Nah goal itu kita evaluasi. Siapa teman kita evaluasi? Kalau kita punya istri, dengan istri, kita punya suami dengan suami. Kalau kita punya teman dekat, dengan teman dekat kita ngobrol, gayaku begini, apa yang harus dikembangkan, coba diperbaiki. Jadi itu adalah continuing improvement harus dilakukan tiap hari. Tiap hari, secara periodik, bukan tiap hari gitu. Secara periodik. Jadi saya nggak tahu gaya saya bagaimana. Tapi kalau mau jujur, saya sedang mempelajari yang disebut servant leadership. Kepemimpinan melayani, saya ingin seperti sana. Dari mana saya dapat itu? Melalui interaksi, melalui apa yang saya teliti, gitu kan, apa yang saya dapat di lapangan. Jadi saya memimpin dan saya melihat diri saya sendiri, lihat diri sendiri, lihat lingkungan kita, maka kita bisa tahu direction kita kemana. Gitu kan. Visi adalah visualisasi dari apa yang kita lihat, implementasi dari apa yang kita pikirkan. Kemudian S-nya adalah seeing reality beyond reality. Jadi kita mesti melihat sebuah realitas di balik realitas. Jadi itu kira-kira tadi siapa? Sherwin ya. Jadi itu kalau saya ada. Dan setiap orang punya hak untuk mengembangkan pola kepemimpinannya dan gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan posisinya, tuntutan kemajuan yang dia inginkan dan apa yang bisa dia pelajari. Oke, ini ada pertanyaan dari Andrew. Apakah nah ini Pak, mungkin menyambung tadi. Sudah Pak ya, di kepemimpinan Bapak ya. Tujuan Bapak menggunakan kepemimpinan tadi, belusukan dan sebagainya? Ini siapa? Andrew mana Andrew sih? Sebelah kiri Pak. Andrew ya. Pertama kita mesti melihat diri kita itu punya apa. We are the steward of what we have. Kita adalah penata layan atau steward dari apa yang kita. Kalau kita sudah lihat perjalanan hidup kita begini, kalau kita evaluasi dalam diri kita dan kita merenung, kita mesti sering-sering punya waktu untuk merenung dan memikirkan diri kita sendiri, perjalanan kita sampai mana, mau kemana di depannya, maka kita bisa membentuk arah kita itu, kepemimpinan kita itu dengan arah yang mau kita ambil. Misalkan ya, saya ngambil arah pendidikan, arah penelitian, maka saya harus menyesuaikan gitu kan. Karena saya bukan masuk ke commercial company misalkan, maka misalkan saya sangat banyak bergerak di dalam bidang NGO, misalkan. Maka kepemimpinannya nggak boleh terlalu bosi kalau NGO kan, ya kan NGO. Nah, kemudian arah hidup saya bagaimana? Saya melihat selama umur saya udah 60 lebih, selama 60 tahun itu apa yang saya dapat, maka itu yang saya pakai. Jadi saya memakai apa aset yang saya miliki, baik ilmu, baik relasi ataupun apa. Nah itu membentuk pola kepemimpinan saya. Gitu ya Andrew ya. Menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih. Nanyanya susah-susah Pak. Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Di sini kalau di Slido sudah jawab semua ya tadi ya. Oke, Daniel, Daryl sudah, Vero sudah, ke bawah lagi sudah habis semua ya. Dari yang utang ya. Baik. Oke, Pak Tony, mungkin dari pertanyaannya, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Biasanya sih nggak ada ya. Menggunakan jari jemari biasanya bertanya Pak. Baik, sekarang mungkin Bapak masih ada poin terakhir yang mau disampaikan? Saya masih punya bahan satu lagi, tergantung teman-teman masih kuat nggak menerima. 15 menit ya. Oke, ini cerita ini, bahan ini saya bawakan waktu saya diundang ke Fakultas Psikologi UI. Saya ceritakan di sana, mungkin saya juga ingin menceritakan kepada teman-teman sekalian. PowerPoint-nya, balik lagi PowerPoint yang tadi, materi Pak Tony. Baik, jadi ini lebih bersifat psikologis mungkin ya, karena dibawakannya di Fakultas Psikologi UI. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman di UI yang mengundang saya, tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman di sini juga. Ini masih tentang self leadership. Ini masih tentang self leadership, tapi dari sisi yang lain. Kita usahakan dalam 15 menit selesai Pak ya.
15 menit selesai. Nah, ternyata kumpulan beberapa hal tentang perilaku kalau tadi kan wilayah-wilayah self leadership ya. Kalau sekarang ini perilaku self leadership itu kalau kita kumpulkan ada 4. Pertama karakter dan integritas, kemudian vision, motivation, learning, kreatif, inovatif, communication, servanthood. Jadi ini adalah sesudah disurvei, di riset, kira-kira 7 hal ini selalu ada. Lebih bisa, kurang juga bisa, tapi kita ambil 7 hal ini yang ada di dalam perilaku self leadership. Karakter, integrity, vision, motivation, learning, kreatif, inovatif. Jadi sesuai karakter dan integritasnya sesuai dengan IPE kita ya. Ada nggak IPE? Di kelas-kelas kan banyak IPE apa? Integritas, profesionalisme dan ininya. Jadi ini Nah, saya mencoba iseng-iseng saya kumpulkan jadi C semua gitu kan. Karakter, calling, clear and clean, competence, kreatif, inovatif, communication, common support gitu kan. Ini juga pakai bahasa-bahasa di kanan itu, integritas, vision, motivation, learning, kemampuan belajar, otentik, menjadi pribadi yang otentik, komunikatif, dan yang terakhir ini seperti yang ditanyakan Andrew, gaya kepemimpinan saya apa? Ini yang saya munculkan gaya saya gitu kan, servanthood, gaya melayani gitu kan. Andrew betul ya? Andrew ya? Gaya melayani. Jadi teman-teman tidak usah dihafalkan ininya karena ini adalah kumpulan dari semua kajian-kajian tentang self leadership gitu kan. Ini sama. Nah, sebetulnya hal-hal tersebut bisa diwakili dengan gadis ini. Ini bukan mantu saya. Bukan mantu, walaupun saya juga mau sih punya mantu dia. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab salam dia salamnya begini kan. Kalau teman-teman bisa menjawab salam dia begini juga, maka teman-teman bisa memahami perilaku self leadership yang 7 tadi. Coba begitu. Coba teman-teman tangannya ke depanin, tangan kanan. Oke, bisa ya tangan kanan. Yang prinsip pertama adalah integritas atau karakter. Jadi tangannya dijadikan jempol. Jadi perilaku pertama adalah apa? Integritas. Kenapa jempol? Oh, dia orang yang berintegritas. Dia orang yang karakternya baik. Kita selalu tunjukkan jempol kan. Dia orangnya jempol. Layak dapat jempol. Yang kedua apa? Balik lagi. Jari kedua apa? Prinsip kedua adalah visi, direction atau arah. Maka kita pakai telunjuk. Apa fungsi dari telunjuk? Menunjuk kan? Memperlihatkan. Di mana jalan keluar? Ke situ. Mana jalan ke control room? Ke sana. Ini menunjukkan arah, direction. Atau mau pakai bahasa apalah, vision, direction, arah. Pokoknya ini menunjukkan arah. Jadi seorang pemimpin harus bisa menjadi karakter berintegritas. Kedua harus punya arah, tahu kemana jalan. Kalau kalian sekarang kuliah, kalian harus tahu ujung dari kuliah itu apa. Sesudah selesai kuliah itu apa, ya kan? Dulu ketika saya kuliah itu prinsipnya 1, 2, 3, 4, 5. Istri 1, anak 2, 3 kamar, rumah dengan 3 kamar, 4 roda, jadi punya mobil. Yang kelima gaji dengan 0,5. Dulu gaji dengan 0,5 keren banget gitu kan. Jadi dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kira-kira arahnya gitu kan. Jadi yang pertama apa? Integritas. Yang kedua direction atau arah. Yang ketiga jangan 1 jari, mesti 3 jari. Kalau 1 jari salah nanti. Yang ketiga apa? Motivasi. Motivasi jadi pemimpin itu apa? Kenapa pakai jari yang ketiga ini? Karena jari ini jari yang paling tinggi, jari yang paling luhur. Jadi motivasi kita harus luhur gitu kan. Motivasi kita harus luhur. Sudah bisa ya perilaku pertama apa? Integritas. Kedua direction. Ketiga motivasi. Keempat ini dia sebut dengan kemampuan belajar. Bagaimana kemampuan belajar bisa diwakili oleh jari manis? Rahasianya apa? Coba yang di depan mungkin bisa kelihatan jari saya. Ada apanya?
cincin. Nah, pasti yang ditulis di cincin itu nama istri saya, bukan nama istri orang lah ya. Ya kan? Nah, saya melihat bahwa cincin di sini adalah cincin yang mengajar saya untuk terus belajar. Mengajar saya untuk terus belajar. Jadi cincin ini simbol dari belajar, karena istri itu ternyata harus belajar terus-menerus menerima istri, ya Bu ya. Jadi gitu. Jadi ini adalah simbol dari belajar. Lalu yang kelima apa? Yang kelima adalah tentang kreativitas dan inovasi. Jadi teman-teman sekalian, perilaku self leadership itu kita ambil 5 saja, yang ke-6 ke-7 besok-besok kita pelajarinya. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah direction, yang ketiga adalah motivasi yang luhur, yang keempat adalah keinginan untuk terus belajar, learning ability. Jadi teman-teman harus terus belajar. Yang kelima baru kreatif dan inovatif. Kenapa dia paling kecil? Karena kita punya moto 1% inspiration, 99% perspiration. Jadi kita melihat bahwa wilayah self leadership itu ada 4: kepala, hati, tangan, dan kebiasaan. Tadi perilaku self leadership itu selain yang 7 itu, yang 5 yang utama itu bahwa kita mempunyai hati yang benar, hati yang berintegritas, karakter yang baik. Kemudian kita tahu juga kemana kita akan berjalan, arahnya itu yang diwakili oleh telunjuk itu, kemana kita mau berjalan. Dan yang ketiga adalah motivasi yang benar. Kalau motivasinya salah, pasti kita tidak bisa memimpin kelompok dengan baik, karena teman-teman kita pada kabur pasti ya. Terus yang keempat adalah kita harus bisa mempunyai attitude untuk belajar setiap saat. Yang kelima adalah yang menjadi ciri dari UC adalah kreatif dan inovatif harus dikembangkan. Apakah dengan metode Scamper, 10 type of innovation, 10 phases of innovation, apapun yang kita lakukan, kita dilatih untuk kreatif dan inovatif. Jadi kita sudah belajar tentang self leadership, mentoring, team leadership, organization leadership, dan self leadership dengan wilayah-wilayah keempat itu, dan juga perilaku. Minimal 5 hal yang harus kita ingat-ingat. Kita harus mempunyai karakter yang baik, berintegritas. Kita harus punya arah hidup yang baik. Kita harus motivasi yang benar. Kita mampu dan bisa belajar terus-menerus untuk evaluasi, memperbaiki diri. Dan jangan lupa, jadilah orang yang kreatif dan inovatif bagi diri kita, bagi masyarakat, bagi Indonesia, bagi bangsa, agama, dan negara. Terima kasih. Amin. Selamat pagi. Terima kasih Pak Tony. Jadi yang terakhir lagi diberikan tadi Pak Tony ada, pertama ada 4, terus yang kelima. Ya, 5 adalah perilaku leadership, self leadership. Perilaku self leadership yang pertama adalah berintegritas. Terus yang kedua self directing, ya kan, arah kemana. Yang ketiga adalah motivasi. Terus yang keempat adalah keinginan untuk selalu mau belajar. Dan yang kelima adalah kreatif dan inovasi. Saya melakukan ini karena ini ada hal yang baru yang disampaikan oleh Pak Tony, selama ini belum pernah. Jadi saya mesti mengulang agar saya juga ingat. Ya, jadi teman-teman, semoga apa yang saya dapatkan pada hari ini, ya, dari pertama tentang SOTO, self leadership, one-on-one leadership, team leadership, organization leadership, ya, itu teman-teman ingat dan akan terus belajar selama hayat di kandung badan. Setelah itu self leadership berbicara apa? Bahwa pikiran kita, hati kita, head, heart, kemudian hand, skill, lalu habit, ya. Kemudian perilaku yang tadi 5, ya, motivating, integritas, self directing, motivation, semangat untuk belajar, dan kreatif inovasi, ya. Semoga hal-hal yang sudah dibuatkan oleh Pak Tony secara sederhana ini kita dapat intisarinya dan juga kita bawa dalam kehidupan kita. Nanti Bu Risma mungkin akan menutup. Saya cuma ingatkan teman-teman semua, jadi nanti akan submit untuk resumenya di e-learn, di setting oleh masing-masing dosen. Paling lambat hari ini pukul 23.59. Nanti ada recording ya di belakang, yang recording, kakak yang recording nanti, halo. Nanti bisa ya diserahkan ke Bu Risma. File recordingnya setelah ini supaya bisa segera langsung masuk ke e-learn ya Bu. Dan supaya teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir, mereka mungkin yang bentrok dengan jam kuliah atau mungkin memang berhalangan karena sakit, mereka tidak kehilangan materi pada hari ini. Baik, saya pikir itu saja mewakili teman-teman yang hadir di sini. Mau terima kasih kepada Pak Tony. Pak Tony nanti habis ini sudah harus segera berangkat ke bandara karena harus ke Makassar. Ada acara di UC Makassar setelah ini. Terima kasih Pak Tony. Safe trip. Terima kasih. Terima kasih. Selamat dan sukses.
Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Pak Tony. Selanjutnya kami waktunya Pak Tony untuk penyerahan sertifikat. Baik, dengan demikian acara kami tutup dengan sebuah pantun burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.